Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam renungan pagi GPD Bethesda Makassar. Pagi ini saya akan baca dari buku Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 yang berkata sebagai berikut. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Puji Tuhan, kita menjumpai suatu nasihat firman Tuhan untuk orang-orang percaya bahwa dalam perjalanan kita menghadapi banyak pergumulan. Ada banyak masalah yang kita harus hadapi, pencobaan, bahkan serangan-serangan dari musuh-musuh rohani kita. Dan oleh sebab itu, Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Efesus mengingatkan supaya orang-orang percaya, supaya anak-anak Tuhan, mereka itu kuat di dalam Tuhan. Ini menunjukkan bahwa Paulus sedang memberikan kesimpulan dari seluruh perjalanan dan pertumbuhan jemaat di Efesus. Baik nasihat untuk pribadi, rumah tangga, pekerjaan, dan lain sebagainya, diingatkan akhirnya harus mereka kuat di dalam Tuhan. Di dalam perjalanan kehidupan ini seringkali ada banyak masalah yang justru bukan membuat kita menjadi lebih kuat, tapi tidak sedikit yang menjadi lemah. Sebab itu, dari sekian banyak nasihat firman Tuhan kepada jemaat di Efesus, dikatakan kepada mereka, akhir dari semua nasihat itu, mereka harus kuat di dalam Tuhan. Dan hal inilah begitu penting bagi perjalanan kekristenan kita. Bahwa di dalam menjalani kehidupan sebagai orang percaya, kita tidak akan lepas dari ujian, dari masalah, dari tantangan, dari pergumulan. Dan oleh sebab itu kita harus tahu bahwa ketika kita disuruh kuat di dalam Tuhan, itu maksudnya supaya kita mengandalkan Tuhan. Supaya kita bergantung penuh kepada Tuhan. Karena hanya kekuatan Tuhan yang mampu membuat kita bertahan di tengah pergumulan, di tengah tantangan, di tengah masalah, di tengah hal-hal yang tidak baik. Musuh kerohanian kita hanya bisa dikalahkan kalau kita bergantung pada kekuatan Tuhan. Dan itulah sebabnya diingatkan kepada kita sebagai orang-orang percaya agar kita punya sikap yang jelas bahwa di dalam menghadapi segala sesuatu engkau tidak perlu menyerah. Milikilah sikap prinsip yang baik bahwa persoalan pasti ada, pergumulan akan jadi lebih berat, masalah tantangan akan jadi lebih sulit, tetapi milikilah prinsip dalam hatimu, engkau tidak boleh menyerah. Karena orang yang bergantung kepada Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang diberkati Tuhan. Justru sebaliknya, jika kita mengandalkan kekuatan kita, Alkitab ingatkan bahwa kita adalah orang-orang yang dibenci Tuhan, bahkan orang yang dikutuki Tuhan kalau kita mengandalkan kekuatan kita. Dalam hal inilah menjadi pertanyaan, apakah selama ini kita masih tetap mengandalkan kekuatan Tuhan? Masihkah kita terus bergantung kepada Tuhan? Bagaimanakah kita bisa bertambah di dalam kekuatan kita kepada Tuhan? Itu pertanyaan yang harus kita jawab dalam kehidupan kita. Sebab itu kita diingatkan bahwa untuk kuat, kita perlu memakai selengkap senjata Allah. Itu dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat 11 sampai 17. Jadi orang percaya harus kuat
dan kedua harus memakai selengkap, bukan hanya memakai senjata, tapi memakai senjata dengan lengkap. Dan pergunakan senjata itu untuk melawan musuh-musuh kerohanian kita. Jangan kita melihat saudara kita itu musuh kita, karena yang menjadi musuh kita adalah iblis. Dan seringkali banyak orang justru dia membenci saudaranya, bukan iblis. Padahal yang harus dibenci adalah iblis, karena dialah musuh kita yang harus kita lawan dengan selengkap senjata Allah. Kita tidak perlu pakai senjata Allah untuk menyerang saudara kita, untuk menyerang sesama kita, untuk menunjukkan bahwa kita ini lebih hebat. Nggak ada gunanya. Itulah keangkuhan kita kalau kita menunjukkan saya lebih hebat dari yang lain. Justru kita lemah karena kita mengandalkan kekuatan kita. Dan itulah sebabnya dikatakan kita harus tahu bahwa kekuatan kita jika kita menggenapi firman Allah, yaitu memakai selengkap senjata Allah. Dan itulah kekuatan kita. Itulah kepastian untuk menang. Karena senjata Allah itulah kekuatan yang akan mengalahkan musuh-musuh kita, yang akan merobohkan benteng-benteng pertahanan musuh kita, dan kita akan merebut kemenangan. Sebab itu dua hal ini penting. Jangan pernah menyerah. Walaupun diukur dengan kekuatan kita, kita tidak mampu. Masalah yang datang makin hari makin bertambah sukar, dan kita tidak punya kekuatan untuk menghadapinya. Sebab itu dikatakan, hendaklah kamu kuat di dalam kuasa Tuhan. Dengan kata lain, kuatlah di dalam bergantung penuh kepada Tuhan. Dan itu kekuatan yang luar biasa jika kita bergantung penuh kepada Tuhan. Karena dari Tuhanlah kita memperoleh pertolongan. Dari Tuhanlah kita memperoleh kemenangan. Dan kita juga harus menyadari bahwa kita tidak boleh hanya bergantung, tapi kita harus memakai selengkap senjata Allah, supaya kita bisa bertahan melawan segala tipu daya iblis dan berakhir dengan kemenangan, sehingga kita dapat berkata kita lebih dari orang-orang yang menang. Tuhan memberkati kita. Mari kita satu dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur, karena hari ini Tuhan mengingatkan kami supaya kami tidak boleh menyerah dan menjadi lemah. Walaupun tantangan pergumulan itu besar dan berat bagi kami, tapi kami percaya kami hanya bergantung kepada Tuhan. Dan di dalam itulah kami memperoleh kekuatan. Sebab itu Tuhan, tolong anak-anak-Mu yang hari ini sudah pergi bekerja, berbisnis, studi, maupun sudah sibuk dengan kegiatan di rumah tangga, usaha mata pencarian mereka. Ingatkan kami untuk bergantung penuh kepada Tuhan, untuk mengandalkan Tuhan dan menggunakan selengkap senjata Allah, agar kami dapat berdiri bertahan di tengah ujian, di tengah pergumulan, di tengah masalah yang kami harus hadapi. Sebab itu Bapa, kami bersyukur karena firman-Mu hari ini mengingatkan kami, supaya kami tidak boleh lemah, kami harus tetap kuat di dalam kekuatan kuasa Tuhan untuk mempermuliakan Bapa di surga dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa untuk janji firman-Mu, sebab itu kami bersyukur dan berdoa di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan selamat pagi.